Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Intan Zulutuluzana dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen, kelas Manajemen F reguler. Di video kali ini saya ditugaskan kembali yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Muhtar Abdul Qadir SEMM pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pertemuan ketiga. Di tugas pertemuan ketiga kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, pengertian standar operasional prosedur atau disingkat dengan SOP menurut pendapat ahli. Poin yang kedua, menjelaskan manfaat, fungsi, dan tujuan organisasi harus selalu membuat SOP. Poin yang ketiga, lalu nanti juga saya akan menampilkan 5 buah SOP berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dengan menggunakan lambang-lambang flowchart yang sesuai. Lalu nanti juga saya akan menjelaskan cara membuat SOP, di mana nanti saya akan mengambil yang terbaik menurut saya dari 5 buah SOP tersebut. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan pengertian standar operasional prosedur atau SOP. Prosedur operasi standar atau standar operasional prosedur dalam bahasa Inggris, standar operating procedure yang dapat disingkat sebagai SOP ini adalah suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi. Standar operasional prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk atau bersifat mengikat dan direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur atau langkah-langkah tertulis yang pasti. SOP disusun sesuai dengan kebutuhan, visi dan misi masing-masing perusahaan atau organisasi dengan tujuan yang berbeda-beda. Pengertian SOP menurut para ahli. Yang pertama, Syailendra tahun 2015 halaman 11. Standar operasional prosedur atau SOP ini adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua, menurut Insani tahun 2010, standar operasional prosedur atau SOP merupakan dokumen yang memuat mengenai serangkaian perintah atau instruksi yang telah dibuat secara tertulis, kemudian dibakukan pada berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terdiri dari cara melakukan pekerjaan, tempat penyelenggaraan, waktu pelaksanaan, dan individu yang terlibat dari aktivitas. Kemudian yang ketiga, menurut Mujikat tahun 2008, standar operasional prosedur atau SOP merupakan sebuah urutan mengenai tahapan pelaksanaan suatu pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, di mana mengerjakannya, dan siapa yang mengerjakannya. Kemudian ada manfaat dari standar operasional prosedur atau SOP. Ada 9, yaitu yang pertama, sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Yang kedua, menjadikan staf lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Yang kelima, menciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Yang keenam, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Yang ketujuh, menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Yang kedelapan, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. Yang terakhir, 9, membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi.
Kemudian ada juga fungsi standar operasional prosedur atau SOP, yaitu ada 5. Yang pertama, memperlancar tugas petugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. Yang keempat, mengarahkan tugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerja rutin. Kemudian ada juga tujuan standar operasional prosedur atau SOP. Tujuan pembuatan SOP ini adalah untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu organisasi. SOP yang baik adalah SOP yang mampu menjadikan arus kerja yang lebih baik, menjadi panduan untuk karyawan baru, penghematan biaya, memudahkan pengawasan, serta mengakibatkan koordinasi yang baik antara bagian-bagian yang berlainan dalam perusahaan. Nah, untuk selanjutnya 5 buah SOP berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dengan menggunakan lambang-lambang flowchart yang sesuai. Sebelum saya tampilkan, kita harus tahu dulu arti dan lambang flowchart dalam membuat SOP. Nah, di sini sudah ada arti dan lambang flowchart dalam membuat SOP, yaitu flow direction symbol, terminator symbol, connector symbol, processing symbol, simbol manual operation, simbol decision, simbol input output, simbol manual input, simbol preparation, simbol predefined process, simbol display, simbol disk and online storage, simbol magnetic tape unit, simbol patch card, dan simbol dokumen. Nah, itu untuk arti dan lambang flowchart dalam membuat SOP. Penjelasannya bisa dilihat saja ya. Nah, setelah kita tahu arti dan lambang flowchart yang digunakan SOP, kita lanjut ke 5 buah SOP yang saya buat. Untuk yang pertama, SOP izin mendirikan bangunan atau IMB. Nah, di sini ada lambang flowchart. Dan untuk yang kedua, SOP kenaikan pangkat. Untuk yang ketiga, SOP pengelolaan barang. Untuk yang keempat, SOP surat masuk. Dan untuk yang kelima, SOP pelayanan kesehatan hewan di UPTD Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian Kota Batam. Nah, itu 5 buah SOP berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dengan menggunakan lambang-lambang flowchart yang saya buat. Lanjut, cara membuat SOP, di mana nanti saya akan mengambil satu SOP yang terbaik menurut saya. Nah, di sini saya sudah buat di Microsoft Excel. Nah, menurut saya SOP inilah yang terbaik dari 5 tadi, yaitu SOP kenaikan gaji berkala. Langsung saja, untuk di sini ada beberapa kolom, yaitu yang pertama kolom logo, yang kedua ada kolom judul dari SOP-nya. Di sini yaitu kenaikan gaji berkala atau KGB. Kemudian kolom selanjutnya ada nomor dokumen, status revisi, tanggal pembuatan, tanggal revisi, tanggal efektif.
Ada juga beberapa kolom lagi, yaitu kolom number, uraian prosedur, pelaksana, mutu baku, dan keterangan. Nah, untuk di kolom pelaksana terdapat ada beberapa kolom juga, yaitu yang pertama pegawai, petugas kepegawaian, dan kepala badan. Ada juga di kolom mutu baku terdapat ada kolom persyaratan atau perlengkapan. Kemudian ada kolom waktu, terus kolom output. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu pegawai, setiap 2 tahun sekali sejak terhitung mulai tanggal atau TMT CPNS diangkat menjadi PNS, maka setiap pegawai negeri sipil pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan mengalami kenaikan gaji berkala atau KGB. Nah, di sini yaitu lambangnya terminator simbol. Kemudian selanjutnya pegawai, untuk memantau KGB setiap pegawai negeri sipil pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, petugas kepegawaian membuat buku penjagaan kenaikan gaji berkala dan realisasinya. Petugas kepegawaian memantau buku tersebut setiap bulan. Nah, untuk yang ketiga, proses pelaksanaan KGB seluruhnya diusulkan petugas kepegawaian dan ditandatangani oleh kepala badan. Itu ini lambang dari flow chartnya, processing simbol. Dan untuk yang terakhir yaitu nomor 4, menggandakan dan mendistribusikan surat kenaikan gaji berkala atau KGB dari petugas kepegawaian. Ini sama simbolnya terminator simbol. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada uraian prosedur di nomor 1 dan 2 dalam waktu 1 hari. Untuk outputnya itu di nomor 2 ada buku penjagaan kenaikan gaji berkala. Untuk selanjutnya di nomor 3 untuk di kolom persyaratan atau perlengkapan, yaitu buku penjagaan kenaikan gaji berkala dalam waktu 1 hari. Kemudian untuk outputnya buku penjagaan kenaikan gaji berkala tanda tangan kepala badan. Dan untuk yang nomor terakhir yaitu persyaratan atau perlengkapan, ada buku penjagaan kenaikan gaji berkala tanda tangan kepala badan dalam waktu 1 hari. Nah, untuk outputnya buku penjagaan kenaikan gaji berkala tanda tangan kepala badan. Jadi jumlah waktu di sini itu ada 3 hari. Nah, untuk keterangan di sini masih kosong ya. Untuk nomor 4 di sini diisi keterangannya, yaitu surat pemberitahuan
kenaikan gaji berkala dibuat dan didistribusikan kepada yaitu yang pertama pegawai yang bersangkutan. Untuk yang kedua, arsip sub bagian umum dan kepegawaian. Ketiga, ada bagian keuangan untuk perubahan gaji. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya seperti ini rangkaian SOP-nya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau kesalahan karena saya masih tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.